Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Ajari Aku Islam level yang ketiga pada materi Tauhid pada pertemuan yang keempat. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan pembagian syirik. Dan sebagaimana kita sudah pelajari bersama bahwa syirik itu dikategorikan menjadi dua, yaitu syirkun akbar, syirik yang besar, dan syirkun asghar, syirik yang kecil. Syirik yang kedua ini, syirkun asghar, syirik kecil, dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama syirkun zahir, syirik yang zahir, syirik yang nampak, yang terdiri dari ucapan dan perbuatan. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahagian syirik yang kecil yang kedua, yaitu syirik yang tidak nampak atau disebut sebagai syirik khafi, yaitu syirik yang tidak tampak. Syirik yang tidak tampak ini atau syirkun khafi adalah satu syirik yang tersembunyi dalam niat ataupun kehendak seseorang, seperti riya, demikian juga sum'ah atau sifat ujub. Dan inilah yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan terjadi kepada kalian adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar? Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya, yaitu riya. Kemudian beliau melanjutkan, yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat mengatakan kepada mereka, idza juziyan nasu bi a'malihim, kalau manusia nanti sudah dibalas amal perbuatan mereka, idhabu ila alladzina kuntum turauna fid dunya, pergilah kalian kepada mereka, orang-orang yang kalian niatkan untuk beribadah ketika di dunia dahulu. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa, dan lihatlah apakah kalian melihat apakah di antara mereka ada yang mendapatkan balasan dari orang-orang yang diniatkan untuk beribadah kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Riya adalah salah satu di antara bentuk syirik kecil yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita membaca sejarah, sirah ataupun biografi para ulama, maka kita akan melihat bagaimana mereka juga sangat mengkhawatirkan diri mereka terjatuh dalam perbuatan riya ini.
Karena ria dapat membatalkan amalan seseorang. Dan ianya adalah sesuatu yang sangat halus. Dan sebahagian ulama mengibaratkan seperti semut hitam yang berjalan di malam yang kelam di atas batu yang hitam. Para ulama mengatakan bahwa ria ini hanya dapat disembuhkan melalui keikhlasan. Orang yang mengikhlaskan ibadahnya atau amalannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terbebas dari sifat ria. Ria adalah ingin dilihat orang lain dalam beramal dan beribadah. Sedangkan sum'ah adalah orang yang ingin didengarkan dalam amalan perbuatannya. Adapun ujub adalah merasa takjub terhadap amal perbuatan kebaikan yang pernah dibuatnya. Ini semua di antara bentuk-bentuk syirik kecil yang berbahaya bagi amalan seseorang karena dapat menghapuskan pahala seseorang. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan antara syirik akbar dan syirik asgar, syirik yang besar dan syirik yang kecil, adalah syirik akbar atau syirik besar ini mengeluarkan pelakunya dari millah atau agama Islam. Misalnya orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka menyebabkan dia keluar dari ajaran Islam. Sedangkan orang yang terjatuh kepada syirik asgar, syirik kecil, maka tidak sampai keluar dari Islam. Yang kedua, syirik yang besar ini atau syirik akbar menyebabkan pelakunya kekal di neraka sebagaimana ayat yang kita sebutkan. Sedangkan syirik asgar, syirik kecil ini tidak sampai kekal di neraka, melainkan amalnya gugur, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar atau syirik besar juga dapat menghapus dan merusak seluruh amalan baik yang kita kerjakan. Sedangkan syirik asgar atau syirik kecil hanya merusak amalan yang kita lakukan pada saat riya itu muncul dalam amalan tersebut dengan tujuan selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu tujuan dunia. Kemudian syirik akbar menyebabkan seseorang pelakunya dijatuhi hukuman darah dan hartanya menjadi halal. Syirik akbar menyebabkan darah dan harta pelakunya menjadi halal, sedangkan syirik asgar tidak sampai demikian. Syirik akbar menyebabkan pelakunya dikenakan hukuman mati jika syariat Islam ditegakkan. Sedangkan syirik asgar, syirik kecil, tidak sampai menyebabkan pelakunya dijatuhi hukuman mati. Kesyirikan adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi kelangsungan amal dan pahala kita. Oleh karena itu, hendaklah kita berhati-hati dan mengikhlaskan amal ibadah kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan balasan syurga kelak, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.